Berdasarkan itu saya perintahkan Kepala Badan Intelijen Strategis yang pada saat itu Mayor Jenderal TNI Yahya Sudrajat untuk menyeleksi biodata orang-orang yang bisa ditugaskan, tetapi bukan militer, purnawirawan boleh. Sehingga beberapa hari kemudian dia dapat kepada saya menemukan orang adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zen. Saya tanya kenapa untuk ini? Karena pada saat beliau merupakan Dirjen Jabatan Kepala Staf Divisi IPAN 1 Kostrad, beliau pernah menjadi komandan pemilihan perdamaian antara Moro waktu dekat Kaspatis dengan Filipina dan berhasil. Untuk itu saya katakan saya setuju dengan apa itu, silakan ada data untuk bisa komunikasi. Saya ingat waktu itu tanggal 31 Maret 2016 Majen TNI Yahya Sudrajat minta izin dengan saya bersama-sama dengan Letjen TNI Syafril Mahyudin, Dirjen TNI, dengan alasan sama-sama orang Padang. Maaf ini saya menyampaikan dari sama-sama orang Padang, mudah. Singkatnya berangkat ke sana menyampaikan maksud dan tujuannya, dan suatu hal yang mengagumkan, maaf yang mulia, bahwa Majen Purnawirawan Kiflan Zen katakan di hidup saya bangsa, saya siap. Dan jawabannya adalah sekarang pun saya siap, kalau bersama Panglima TNI saya akan berangkat ke sana untuk rakyat bangsa dan negara. Saya teringat saya mendapatkan komunikasi tersebut, saya tertawa. Yang saya tertawa itu untuk apa? Tidak membunuh. Untuk apa kita membunuh? Karena saya juga seorang mantan tentara. Tidak mungkin saya membunuh orang kalau bukan masalah ideologi. Kalau masalah ideologi saya tertawa, jujur saja. Tapi kalau bukan ideologi, dibuka saya berpikir. Karena kita ini kan sudah tua-tua, sudah dekat pulang gitu. Jadi membunuh itu adalah yang bisa cukup jauh itu hanya terus berada. Bila tak jauh, bila kecil, bisa. bila dulu. Kalau saya melihat dari kualitas besinya, saya pakai kan udah di Jepang. Karena Jepang terkenal kalau buat saya itu keunggulan besinya. Ini agak ringan, yang kalau untuk menimba agak lama gitu. Itu yang saya tahu. Tapi ya mungkin buat Jerman yang kawis bisa aja. Tapi itu yang itu pengetahuan saya. Kalau boleh tahu Pak, untuk Pak Wiranto itu kan itu belum tahu. Itu yang mengawal berapa? Yang mengawal sudah pasti, yang untuk mati itu Pak Wiranto itu berapa? Bisa nggak disebut jumlahnya? Tanyanya Bapak bahwa menyampaikan kepada saya, apakah ini berkaitan ini karena simpati kepada saya, atau dengan paham bahwa ini adalah kemungkinan iya atau tidak. Bawaan saya untuk mencuri dan membunuh pada senior saya. Menurut pendapat Bapak. Baik, terima kasih. Bisa saya menjawab dulu ya. Jadi saya jelaskan bahwa saya kesini ini adalah saya meminta. Mengapa saya minta? Karena saya minta kepada terdakwa telah melaksanakan tugas sehingga misi saya yang diperintahkan, misi negara karena misi diperintahkan pada saya berhasil. Maka saya harus duduk di sini. Walaupun ini pengalaman pertama saya di sosialisasi ini. Karena menurut logika berpikir saya, ini istilahnya apa ya, main-mainan kayak gitu. Kesimpulan dari saya semuanya, saya tidak bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Saya juga tidak boleh beropini dalam pengadilan ini karena ini kewenangan yang mulia semuanya. Saya hanya mengatakan bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 bahwa kekuasaan
iman bahwa peradilan adalah untuk mewujudkan keadilan atas ketuhanan yang Maha Esa. Saya punya keyakinan di Forum yang mulia ini akan mengambil keputusan dengan profesional, dengan hati nurani, dengan fakta hukum yang benar. Kemudian saya tidak percaya bahwa ada siapapun bisa mempengaruhi, karena berdasarkan undang-undang tersebut, menurut persepsi saya pribadi, kalau ada orang atau siapapun mempengaruhi dan ikuti, maka hakim tidak percaya ada Tuhan yang Maha Esa, menganggapnya mempengaruhi Tuhan Tuhan. Makanya saya percaya sekali bahwa ini akan profesional dan nanti. Makanya saya tidak minta untuk diringankan, tidak minta untuk dibebaskan, tapi saya berikan penjelasan hanya untuk memohon kepada Yang Mulia melaksanakan sesuatu dengan profesional, dengan tunari. Tentunya setiap keputusan di pengadilan kan keadilan atas nama atas dasar Tuhan yang Maha Esa itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saksi Pak dapat membantu. Gatot Nurmantio. Bapak tanggal lahir terjawab 13 Mei 1960. 13 Maret. 13 Maret ya. Dulu agamanya Islam ya. Pekerjaannya Bukan Maret. Maksudnya dalam kejaksaan 342. Betul. Untuk mampu pada timur ya. Hari ini sehat. Sehat, alhamdulillah. Kenapa? Ada pemain keluarga. Sebangsa setanah air. Keluarga Saat ini di Bandung ya.
memberikan keterangan yang benar, dan tidak lain daripada yang benar. Karena saya kalau dengan kecil Pak ya. Baik. Terima kasih dari keterangan yang benar ya lebih diri. Nah oleh karena itu kita benar sebagai terdakwa saya ucapkan kepada proses terdakwa untuk menjelaskannya. Ya, atas izin yang mulia kami akan meminta beberapa keterangan informasi dari Bapak saksi. Jadi mohon maaf Bapak terpaksa menyampaikan, karena harapan kami dengan keterangan Bapak bisa meringankan sekali untuk terdakwa Bapak Aceh. Untuk pertama, kami bertanya dulu, apakah saksi pernah bersama dengan terdakwa pada waktu masih aktif di TNI AD memiliki hubungan langsung sebagai atasan dan bawahan langsung? Jika dia, terangkan waktu dan tempatnya. Silakan kepada saksi. Terima kasih, tidak pernah. Kedua, kapan pertama kali saksi mengenal atau mengetahui terdakwa? Saya mengenal terdakwa kalau di lulusan akademi kita itu penelitian saya alami benar itu. Jadi saksi kalau menerangkan ke yang mulia, karena yang mulia bisa meringankan, kalau saya hanya membela saja. Baik, karena itu pengalaman pertama saya. Jadi yang ketiga, setahu saksi, apakah pernah terdakwa memiliki catatan pelanggaran sumpah prajurit sewaktu jadi panglima maupun setelah jadi panglima? Terima kasih. Sepengetahuan saya dan keyakinan saya, terdakwa tidak pernah melanggar sumpah prajurit karena indikasinya bahwa terdakwa pensiun atau diberikan dengan hormat. Kemudian yang kedua, terdakwa memiliki bintang jasa yang mempunyai hak dimakamkan di awan pangkat bersama. Terima kasih. Selanjutnya, ini bagi kami penting kami tanyakan berkaitan dengan sewaktu Bapak saksi masih menjabat sebagai Panglima TNI ataupun sewaktu masih di TNI Angkatan Darat khususnya, apakah pernah menerima laporan secara intelijen atau kabar burung mengenai saksi mengenai terdakwa yang ingin melakukan pembunuhan, di mana pembunuhan itu katanya akan membunuh Pak Wiranto, Pak Nurdin Sarpanjaitan, Pak Budi Gunawan, Pak Boris Mere, dan Yunarto Wijaya. Sewaktu masih jadi panglima, karena bayangan kami kalau untuk membunuh itu kan jauh-jauh hari bukan mendadak. Apakah pernah sewaktu menjadi panglima mendengar tersebut? Sewaktu panglima saya tidak pernah mendengar. Ya, jadi belum pernah mendengar ya. Kalau setelah jadi panglima pernah mendengar? Kalau saya disumpah saya harus jawab secara pasti ya, tapi saya pernah melihat pernyataan di TV, tapi kalimatnya saya lupa. Oke, kami lanjut. Apakah saksi mengetahui kegiatan terdakwa yang termasuk anti PKI? Karena di persidangan ini ada yang mengatakan kegiatan anti PKI dilakukan oleh terdakwa keliling pulau-pulau di Indonesia, mendatangi tempat ke tempat. Apakah saksi mengetahui itu? Saya mengetahui karena terdakwa pernah menulis buku, kemudian di media sosial, kemudian kalau ada acara-acara beliau biasa mengisi. Nah ini yang penting. Jadi kami juga tidak pernah tahu secara resmi mengenai kegiatan saksi ini, kegiatan terdakwa sewaktu di Filipina. Karena ada isunya beliau itu di Filipina malah jadi teroris ISIS katanya. Nah, jadi mohon sewaktu saksi menjabat tertinggi TNI, apakah tahu mengenai kegiatan daripada terdakwa di Filipina? Terima kasih yang mulia, mohon maaf ini penjelasannya agak panjang. Yang pertama kali saya berikan penjelasan bahwa
Kita bersyukur bahwa kita di negara kesatuan Indonesia, negara kepulauan terbesar, panjangnya itu seperdapat dunia. Kita mempunyai 3 alur laut kepulauan Indonesia, di mana kita adalah kepulauan terbesar di dunia dan satu-satunya di dunia yang mempunyai alur laut kepulauan Indonesia. Alur laut kepulauan Indonesia itulah tempat lorong yang membelah kepulauan Indonesia yang bisa dilewati oleh kapal-kapal apapun juga, baik kapal sipil maupun kapal militer, dengan bahasa lain lintas damai. Nah, inilah ke profesionalisme Angkatan Laut, bahwa selama ini Angkatan Laut bisa menjaga Nusantara dan bisa menjaga anti 1, anti 2, anti 3. Kenapa sampai demikian? Yang mempunyai kekhususan adalah anti 1. Anti 1 ini adalah lintas damai terpadat di dunia. Sehari bisa 400 kapal. Kenapa saya katakan ini? Karena 3 anti inilah nanti bisa menentukan kedaulatan negara itu utuh atau tidak. Mengapa demikian? Karena selama ini pernah terjadi perompakan. Tahunnya saya lupa, tetapi saya ingat komandan kapalnya adalah Kolonel Laut Taufik Rahman, dan berhasil. Nah, ini menandakan bahwa sampai dengan saat ini tidak pernah lagi kita sama-sama mendengar ada perompakan di laut tersebut. Sehingga inilah profesionalisme TNI Angkatan Laut kelas dunia. Mengapa saya sampaikan seperti ini? Saya sedikit akan keluar di Somalia. Di Somalia itu sekitar tahun 2011 sampai perompakan tersaat ada, kemudian sampai ada resolusi PBB 1976 tahun 2011 yang dieklamasikan oleh ke-15 anggota Dewan Keamanan PBB secara aklamasi. Yang isinya adalah menghimbau kepada negara-negara atau organisasi yang pernah berdampak, yang terdampak dari perompakan untuk melakukan pengejaran atau penangkapan atau pengadilan. Jadi PBB meminta itu. Kedua, PBB juga mengatakan bahwa organisasi maupun kapal-kapal yang lewat di sana itu memberlakukan hukum perompak tersebut berdasarkan hukum negara masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah menghimbau kepada kapal-kapal atau organisasi yang lewat menggunakan upaya semaksimal mungkin, termasuk mengizinkan kapal militer dan pesawat militer. Ini menandakan bahwa kedaulatan sebenarnya tidak ada. Bisa saya katakan tadi anti 1 anti 2 itu bisa dijaga kedaulatan militer ini. Oleh sebab itu ada gambaran waktu itu ada kapal yang ditahan oleh perompak kapal Indonesia. Nanti saya kalau ingat saya sampaikan. Disitulah maka Presiden Republik Indonesia atau pemerintah Indonesia melaksanakan apa yang dikatakan oleh resolusi PBB, yaitu berusaha untuk menangkap perompak, membebaskan, bahkan menggunakan kapal perang pun bisa. Dan ini dilakukan 2011 dengan saya tidak salah, ini adalah Satgas Merah Putih, Satgas Merah Putih yang dipimpin oleh Kolonel Taufik Rahman lagi. Di dalam kapal ada pasukan khusus marinir, ada Paskar, ada Kopassus. Berangkat 2 frigate, berarti kapal perang frigate, kemudian 1 FPD, frigate di Banjarmasin, kapal yang bisa buat banyak orang. Kemudian ada siriner, bahkan ada helikopter. Kita ingat pada saat itu SBY ditanyain kayak orang dulu aja dan jawab, tapi karena itu tidak ada di negara manapun juga membeberkan operasi militer kepada publik. Nah, tidak alasan kalau kita kayak dibeberkan maka akan mengorbankan nyawa-nyawa yang melakukan kebebasan. Singkatnya, dengan program prajurit semuanya berhasil membebaskan perombakan. Kemudian kembali ke tanah air. Saya masih ingat di Korea Amil di sini Presiden SBY yang menyebut dan mengatakan kepada para perwira tentang 6 tahun saya memberikan perbedaan yang sedikit tingginya. Mengapa demikian? 1, operasi jauh di tanah air, yang kedua dari jarak orang, yang tidak perlu dengan tidak pastian, kemudian kritis dan
perkembangan tentang intelijen berubah. Saya menjelaskan ini betapa pentingnya dalam suatu negara. Kemudian pada 2016 medio Maret terjadilah perumpakan kapal takut Charles, di mana 10 pencuri ikan. Saya ada laporan dari kepala badan intelijen strategis tentang ini, kemudian saat program presiden barulah media menyampaikan. Presiden Republik Indonesia bertanya kepada saya untuk melakukan negosiasi apapun yang dilakukan untuk membebaskan Chandra. Sebagai Panglima TNI, saya hanya bisa menjawab siap kerjakan. Itulah yang dinamakan operasi intelijen strategis. Jadi operasi intelijen strategis, operasi yang langsung diikuti oleh kepala negara. Permasalahannya adalah kejadian ini ada di luar dalamnya juga, seperti anti Indonesia, tapi diribunya. Dan perampokan ini tidak begitu sering, hanya karena kapal Indonesia, sehingga PBB tidak mengeluarkan resolusi PBB. Dengan demikian itu masih wilayah dan pemerintah Filipina masih ragu untuk beraksi. Dengan demikian maka karena perintah saya lakukan, tapi tidak bisa saya mengirimkan prajurit-prajurit militer ke Filipina. Berdasarkan itu saya perintahkan kepala badan intelijen strategis yang pada saat itu Mayor Jenderal TNI Yahya Sudrajat untuk mencari menyeleksi biodata orang-orang yang bisa digunakan, tetapi bukan militer, purnawirawan boleh. Sehingga beberapa hari kemudian dia dapat kepada saya menemukan orang adalah Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Kiflan Zen. Saya tanya kenapa mobil ini? Karena pada saat beliau merupakan Dirjen Jabatan Kepala Staf Divisi Infanteri Satu Kontrak, beliau pernah menjadi komandan pembinaan perdamaian antara Moro waktu dekat Pakis dengan Filipina dan berhasil. Untuk itu saya katakan saya setuju dengan nama itu, silakan ada data untuk bisa komunikasi. Saya ingat waktu itu tanggal 31 Maret 2016 Majen TNI Yahya Sudrajat minta ide dengan saya bersama-sama dengan Letjen TNI Sapril Mahyudin, Dirjen TNI, dengan alasan sama-sama orang Padang. Maaf ini saya menyampaikan dari sama-sama orang Padang ini mudah. Singkatnya berangkat ke sana menyampaikan maksud dan tujuannya, dan suatu hal yang mengharukan, maaf yang mulia, bahwa Majen Purnawirawan Kiflan Zen katakan di Nusantara saya siap. Dan jawabannya adalah sekarang pun saya siap, apabila Panglima TNI saya akan berangkat ke sana untuk rakyat bangsa dan negara. Singkatnya beliau berangkat ke sana, tentunya dengan koordinasi Angkatan Bersenjata Filipina, kemudian intelijen Filipina, dan atas pertahanan untuk masalah militer atau dalam luar negeri, sehingga beliau singkat berhasil masuk dan bersama-sama dengan Nur Masyuri. Operasi sana adalah operasi intelijen, sehingga tanpa aktivasi, tanpa catatan, tanpa dokumentasi, semua perintahnya secara lisan dan bertanggung jawab kepada saya pribadi lewat kepala badan intelijen strategis. Operasi pembebasan tidak bisa bedakan operasinya, tetapi jelas harus dengan penekanan. Pada saat itu Nomosir sudah bukan lagi berseberangan dengan pemerintah Filipina, bahkan dia adalah teman akrabnya Presiden Duterte. Dengan singkat, kemudian 10 ABK tersebut bisa dibebaskan. Sedangkan kalau yang mulia melihat, saya hanya mendampingi Menteri Luar Negeri. Saya diperintahkan menyampaikan press release dengan Bapak, saya tidak kapasitas itu. Nah, kapasitas dalam jurnal kita atau berdiri nanti. Nah, tetapi masih ada lagi pendidikan. Kemudian saya dipanggil lagi ke Presiden. Karena saya kalau ada Presiden pagi saya buat langkah-langkah. Saya dipanggil oleh Presiden, Panglima bagaimana upayakan supaya tidak ada penculikan. Siap, saya laksanakan. Singkat kata saya tidak bisa menjelaskan ini operasinya, tetapi Panglima dari sana
Kalau dilihat di Iwan ada memakai senjata dan apakah ini bersama-sama dengan pasukan non-Muslim, dan yang mulai mungkin mereka tidak ada lagi penculikan perbuatan itu sampai dengan saya pensiun. Waktu itu operasi dipimpin di Badan Intelijen Strategis oleh MHSG Sudrajat, kemudian beliau pindah menjadi Sekjen Menko Polhukam digantikan oleh Majen Tni Hartono, dan Pak Kiflan masih di sana. Dan yang mulia mengetahui beliau adalah sudah orang sipil, sudah tua, kemudian berangkat ke sana sendirian, tidak ada kepastian, kemudian sangat rawan terhadap kematian, kemudian situasi intelijen berubah-ubah, dan di sana sendirian di tengah anggota kalau ini yang saya katakan bahwa rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan negara kesatuan Indonesia berhutang kepada terdakwa. Saya ulangi, bahwa rakyat Indonesia, bangsa Indonesia dan negara berhutang kepada terdakwa. Inilah mengapa saya mau ke sini, karena saya punya kewajiban, tetapi saya tidak bisa mengungkap semuanya karena dia adalah proyeksi intelijen strategis. Menurut saya jumpa, karena saya punya semua waktu juga. Mohon maaf, ada detailnya, biaya, kemudian apa yang dilakukan, saya tidak bisa menyampaikan. Terima kasih. Menarik nih, saksi. Karena saksi posisi yang ada cak untuk mengingatkan. Selanjutnya, apakah setiap terdakwa Filipina waktu saksi menjadi panglima itu tugas negara atau tugas pemerintah? Beliau ditugaskan ke Filipina. Nah, pertanyaannya, apakah itu tugas negara atau tugas pemerintah? Saya sampaikan bahwa operasi intelijen strategis tanpa administrasi, tanpa syarat. Ya, jadi tidak ada terdokumentasi. Kalau terdakwa di Filipina meninggal, Iran tidak diberikan tidak ada usaha, tidak apa-apa, tidak ada pertanggung jawab waktu juga. Dan terdakwa datang sama seperti selanjutnya, terhadap penugasan tersebut, maka singkat saksi, apakah terdakwa ada menerima upah atau uang jalan guna pembiayaan atau hadiah? Jika ada, berapa, dan dalam, kalau dia uang, dalam mata uang apa? Baik, terima kasih. Bahwa jumlah berapa saya tidak bisa sampaikan, tetapi itu pasti ada karena operasi penggalangan biayanya sangat besar. Ya, contoh senjata, kita harus membeli senjata, memberikan pada kelompok-kelompok dan sebagainya. Dan jumlah uang yang dibawa berdasarkan variasi. Kalau tidak lebih besar, misalnya saya bawakan dari US dollar, tapi kalau besar saya berikan dengan Singapura dolar, karena Singapura dolar ini akan lebih ringan, akan lebih sempit. Kemudian nanti di Filipina, kenapa? Karena kalau menggunakan US dollar itu bisa diberikan juga. Tapi kalau Singapura harus ditetapkan dan sebagainya. Tapi kalau besar, sebagai ditambah karena ini tidak boleh terlihat di situ. Jadi, tetapi jumlah berapapun juga itu tidak seberapa kecil dibandingkan dengan nyawa rakyat Indonesia dan ada yang dibanggakan negara. Oh, jadi ada pemberian dalam bentuk uang lah ya, dari kita ada uang $1 ataupun mata uang lain dari penugasan yang diberikan kepada terdakwa. Hanya dua, US dollar sama Singapura. Itu diberikan waktu pulang dari sana atau waktu berangkat? Bervariasi. Berangkat sudah pasti, kemudian kalau ada keperluan apa-apa kita bisa kurir mengirimkannya gereja ini, kemudian kembali, khususnya kalau ada hasil-hasil itu satu hal yang biasa, itu bukan biaya tapi pengadaan saja. Sebagai gambaran saja, ini bukan ingin tahu, tapi untuk jadi pertimbangan persidangan ini. Jadi terdakwa ini kan di sana bukan 1 hari, tentu 1 bulan atau 2 bulan. Nah, kan 1 bulan setahun lebih. Setahun lebih. Nah, kalau seorang yang ditugaskan selama setahun misalnya aktif, tentu akan pulang membawa uang sekian. Artinya uangnya apa itu uang jalan itu dan segala macam. Apakah untuk terdakwa juga disamakan akan
kami berikan hak sama dengan pangkat manajer aktif atau berbeda atau lebih tinggi? Pasti lebih tinggi. Lebih tinggi ya. Oke, kami nggak perlu tanya nilainya, lebih tinggi kan bisa dihitung sendiri. Karena saya itu paling banyak 7 juta. Ya. Selanjutnya kami akan bertanyakan, apakah saksi pernah mengikuti di media mengenai adanya press conference pada tanggal 28 Mei dilakukan di kantor Menko Polhukam, di mana di sana hadir para wakil Menko Polhukam Pak Wiranto, sebelah kirinya Pak Tito, sebelah kanannya Pak Menko Polhukam sekarang Mahfud MD dan seterusnya. Itu dipublikasi secara media massa pada tanggal 28 Mei. Apakah saksi pernah melihatnya? Kalau tidak, kami perlihatkan sekarang. Saya menurut saya mengingat itu, ya. Tapi kalau melihat benda saya takut ada kesalahan dari saya. Oke. Izin yang mulia, kami ingin mengetarkannya. 28 tahun 2019 ya. Di depannya ini kami buka lagi di media. di sistem informasi kita. Pertanyaan kami di situ dikatakan ada rencana pembunuhan terhadap ABCDE segala macam. Sewaktu tadi kami tanya di depan di awal, apakah selama jadi panglima adakah informasi akan adanya rencana pembunuhan dilakukan oleh terdakwa terhadap nama-nama tadi tersebut. Nah, sementara jadi tanggal 28 Mei dikatakan akan dilakukan. Nah, pertanyaan kami di sini, apakah terhadap tokoh-tokoh nasional, kalau memang ada rencana pembunuhan, itu tidak dilakukan proteksi ataupun perlindungan secara khusus oleh TNI? Pertama. Kedua, apakah seperti seorang terdakwa ini yang tadi saksi katakan pernah menugaskan yang lebih penting, mempunyai karakter seperti ini di catatan militer atau apa? Dua pertanyaan kami, mohon saksi ada catatan. Baik, terima kasih. Saya teringat saya mendapatkan konferensi pers tersebut, saya tertawa karena seorang terdakwa, seorang mantan kepala staf divisi satu Kostra dan kepala Kostra, itu tahu persis bahwa setiap Menko Polhukam itu dikawal oleh, kalau tidak Kopassus, kota penggabungan Denjaka dan saudara-saudara khusus. Demikian juga kami, demikian juga tingkat Menko Kemaritiman mantan
di Kopassus pasti juga Kopassus di sana. Sekarang juga pasti ada yang berulang dia bohong. Nah kemudian baru sendiri menemukan dan katuan khusus kepolisian itu ada sementara 3 mantan komandan ini pasti dikenal karena kebijakan Yesus Sabana pasti Yesus Sabana pasti berkaitan dengan teroris sangat berbahaya, bahkan dia pasti dikawal. Nah yang satu lagi saya tahu siapa, Kabin juga dikawal oleh pasukan-pasukan itu yang sudah cukup senior karena Sandi Yuda dan sebagainya. Yang kedua, yang saya tertarik itu untuk apa hendak membunuh? Untuk apa hendak membunuh? Karena saya juga seorang mantan tentara, tidak mungkin saya membunuh orang kalau bukan masalah ideologi. Kalau masalah ideologi saya tidak ketawa kalau jujurnya. Tapi kalau bukan ideologi, ribu kali saya berpikir. Karena kita ini kan sudah tua-tua, udah dekat pulang gitu. Jadi membunuh itu adalah yang bisa jauh itu hanya terus berada. Nah, kemudian dengan apa membunuh? Dengan apa? Kalau menurut saya yang paling logis dengan sniper yang modern yang di atas 500 meter atau dengan bom bunuh diri paling baik. Kalau dengan kira-kira 20 orang aja belum bisa. Memang kejadian yang diteruskan oleh Polkar kan adalah saya yakin itu tidak diskresi beliau jangan begini akhirnya begitu tidak masalah. Tapi kalau secara hukum karena itu adalah pejabat negara pasti di kita ada bapak pemerintahnya yang malu bisa begini. Jadi saya simpulkan suatu hal yang makanya saya tidak ketawa kedua yang tidak mungkin dan kalau diketahui itu pasti ada rentetannya pasti ada rentetannya. Tidak mungkin seorang diri saya katakan 20 aja semikir-mikir dengan senjata otomatis semikir-mikir untuk mengerti itu karena saya tahu kualitas pengawal yang ditunjuk untuk Menko Polhukam untuk Pak Polri sendiri kemudian untuk Kabin kemudian dari Satuan 1 Pak Satuan Khusus pasti juga mengawal Luhut Panjaitan. Jadi mereka orang-orang yang sudah teruji dan memang spesialis. Jadi kalau untuk melakukan itu sangat pasti ada kelihatan. Kalau tidak kelihatan ya itu jadi yang sangat memalukan. Itu yang kita sampaikan. Jadi pemberitaan tanggal 28 Mei itu artinya setelah kami putarkan saksi, jadi ingat ada berita itu. Di situ dikatakan ada rencana pembunuhan ABCD. Apakah saksi juga mengikuti? Tapi kami tidak buka waktu saja. Tanggal 29 langsung ada penangkapan yang dilakukan kepada terdakwa. Nah, sebagai saksi pernah menjadi pejabat tertinggi negara ini. Apakah suatu campaign itu yang dilanjutkan dengan suatu peristiwa penangkap seseorang itu berkaitan atau tidak biasanya? Maksudnya hari ini 28 dibilang ada rencana pembunuhan nanti tokohnya ini baru besoknya ditangkap. Nah apakah itu adalah suatu proses apa kira-kira? Kalau kami bilang rejim atau pemerintah, apakah memang seperti itu terhadap warga negaranya? Saya pikir tergantung situasi. Kalau memang ada indikasi-indikasi bahwa akan melakukan pembunuhan, kemudian indikasi-indikasi yang disampaikan dia punya senjata yang banyak sniper yang jauh, kemudian punya tim khusus, punya ini, saya pikir sebelum terjadi ada pemeriksaan dulu, itu logis saja. Tapi ya saya juga masih belum tahu hasil pemeriksaannya bagaimana, apakah ada inisiatif grupnya berapa orang yang khusus juga karena tidak mungkin dijaga oleh pasukan khusus dan orang pasukan khusus gitu. Kemudian senjataannya dan sebagainya. Nah, ini yang saya katakan bahwa saya tidak bisa mengikuti diskresi dari pejabat-pejabat dan sultan-pejabat, tapi bagi berpikir saya kalau memang besar membahayakan, ya kenapa aja berdua? Ya, melanjutkan rencana pembunuhan tadi di hadapan saksi ada
senjata ini. Jadi ada yang satu, sana kedua, belakangnya ketiga, ini empat apa lima harusnya? Lima. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 ya. Ada 5 senjata. Jadi di hadapan 1, 2, 3, 4. Mana 5? 4 ya? Nah, ada 4 senjata. Ya. Nah, di dalam persidangan sudah dikatakan yang paling sebelah sana, sebelah kiri daripada saksi adalah Meyer. Sebelahnya lagi yang agak besar ini namanya revolver. Sebelahnya lagi revolver juga namanya Lady Guns. Nah, yang paling ujung ini katanya laras panjang. Itu sesuai dengan dakwaan. Tolong saksi perhatikan dulu. Saya tidak bisa menentukan senjata ini berbahaya kelengkapannya. Jadi kalau tentara itu ya dia ada munisinya, kaliber munisi. Saya belum tahu ini kaliber munisi berapa mili, ya? Kaliber? Kalau sesuai dengan dakwaan kaliber 22 yang paling kanan, yang itu kaliber 22 yang kan itu 38 yang kita besar, yang paling ujung 22. Terus pertanyaannya apa ini? Jadi inilah senjata-senjata yang diadakan katanya untuk membunuh tokoh-tokoh tadi. Nah, yang kami belum tanya, kami tanya dulu kepada saksi sesuai dengan pengalaman dan pemahaman terhadap senjata. Apakah senjata-senjata tersebut adalah memang milik TNI Polri atau bukan? Kalau yang revolver ini kemungkinan ya saya nggak tahu berarti apa, tapi biasa dipakai kepolisian. Kepolisian yang besar ya. Kalau yang ini tidak ada, karena begini, TNI itu berperan dengan persenjataan jarak jauh dan dekat yang meyakinkan mematikan. Tapi kalau kali berdua-dua ini, bersama pengetahuan yang saya tahu, jarak efektifnya tidak hanya 10 meter. Jarak efektif hanya 10 meter. Jarak efektif jarak yang mematikan, dan kalau kita nembak, nah, di luar itu dia bisa kena angin, bisa kena apa, itu kali berdua-dua. Tapi kalau kali yang 9 itu 25 meter. Jadi kalau ini memang ini panjang, tapi saya pikir ini hanya untuk apa? Mungkin itu untuk burung atau apa dengan belakang. Tapi kalau kali berdua-dua itu sepakikan jarak hanya 10 meter. Jadi sesuai dengan pengalaman dan jabatan, jadi senjata itu tidak pernah dikenal di dalam TNI ya. Kalaupun ada mungkin di Polri yang salah satu yang besar itu ya, revolver yang pertama. Nah, di sini saksi yang kami ingin tanyakan juga, yang sebelah kiri itu katanya Meyer. Apakah kalau dibilang Meyer, saksi pernah lihat itu Meyer seperti itu? Kalau di TNI tidak seperti ini, tidak ada ini. Tidak ada, paling bentuknya 22. Jadi di TNI tidak ada ya? Ya kalau ada di sini, tapi secara organik TNI. Apakah ya, Sidin yang mulia, apakah saksi berkenan untuk melihat yang Meyer? Kira-kira, bukan kira-kira, saksi bisa memberikan pengetahuannya ini memang buatan Jerman atau buatan Indonesia atau rakitan atau apa kira-kira? Bukan kira-kira, sesuai pengetahuan saksi. Kalau dia bisa buka dalam, dia bisa mengetahui benar atau tidak. Tidak aja, izin? Tidak. Kalau saya melihat dari kualitas besinya, saya pakai dulu dari Jepang. Karena Jepang terkenal kalau buat saya itu keunggulan besinya. Ini agak ringan, yang kalau menembak agak rawan gitu. Itu yang saya tahu. Tapi
Ya mungkin buat Jerman yang KW bisa aja, tapi itu ya itu sepengetahuan saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya satu lagi yang laras panjang, kalau saksi berkenan, apakah izin yang sudah kita, apakah ini memang senjata atau mainan? Nah, maksud kami begini, kalau senjata itu kan memang dibuat untuk tujuannya sudah undang senjata itu untuk membunuh orang. Tadi kan kami dengar saksi mengatakan untuk bunuh burung, jangan-jangan ini ada untuk membunuh babi misalnya. Nah, apakah ini senjata yang dimaksudkan untuk membunuh atau bukan? Kira-kira senjata yang ini memang semua bisa membunuh, tapi kalau untuk membunuh, pembunuhan itu kan tentu senjata khusus lah kalau menurut kami. Apakah ini senjata khusus untuk membunuh atau memang untuk mainan saja? Semua senjata tentunya dibuat ada yang olahraga dan untuk membunuh di dunia. Kemudian ini bisa untuk membunuh manusia, tapi jaraknya 10 meter. Jaraknya 10 meter tergantung orangnya. Contohnya kita pernah di kening langsung, ya, di tempat pertama saja. Tapi ya, di 50 meter mungkin tidak bisa nembus tulang, karena itu jarak teknisnya hanya 10 meter. Ya, kalau ini benar kali 22. Kemudian makanya saya bilang ini untuk bulu atau saya. Jadi kalau bulu karena dia lebih lemah sehingga dia bisa lebih mungkin 12 meter bisa kena gitu. Kalau babi pun kalau 22 itu harus benar-benar jarak dekat, baru itu pun harus berjarak dulu biasanya juga kan lebih. Tapi saya katakan bahwa saya tidak bisa membedakan bulu atau tidak, tergantung saja. Tapi ini adalah kalau saya melihat ini adalah semacam modifikasi dari mana kali berdua pasti modifikasi karena 22 itu hanya untuk senjata pistol dengan senjata apa namanya kayak gitu. Itu yang saya sampaikan. Jadi modifikasi ya senjata yang laksanakan. Selanjutnya ini mumpung karena kami kesulitan kalau mencari ahli juga nggak ada duit, jadi mumpung ahli di sini, bukan saksi di sini. Kalau masalah peluru kan artinya sejak tahunan sudah makanan, artinya sudah paham. Kami ingin mempertunjukkan peluru kaliber 22 yang mulia untuk meminta kepada saksi sesuai dengan pengalamannya ini senjata pelurunya cat atau peluru-peluruan gitu. Izin yang mulia. Yang diberikan berbeda karena peluru itu kalau ini lupa dalam begini ini bersifat di manipulasi. Ada bekas ya? Iya, karena ada banyak pukul ya. Hanya dalam penglihatan saja ada yang masih bisa ditemukan, ada yang tidak. Ini sebenarnya kan curi dia kayak saya tidak pastikan, tapi ada yang sudah pernah ditemukan, ada yang belum. Ya. Kembali
leasing $15.000 kepada seseorang. Nah, oleh seorang itu mengaku uang itu diberikan untuk senjata ini atas perintah daripada terdakwa. Sementara itu uang itu katanya berasal dari Habil Marati. Nah, sementara Habil Marati dalam persidangan menyatakan tidak pernah menerima uang tersebut. Nah, tadi saksi Adecat mengatakan sewaktu beliau pergi ke Filipina pergi ataupun pulang ada memberikan imbalan dalam $1 maupun dalam mata uang lain. Pertanyaan kami terhadap $1 yang diberikan tersebut, apakah pernah tujuannya untuk digunakan membeli senjata ini, atau itu uang diberikan itu memang tidak pernah diberikan oleh saksi? Kan dua hal yang berbeda. Kalau kasih uang itu memang untuk memberikan senjata, atau memang uang itu tidak pernah diberikan, hanya mengaku-ngaku saja mungkin saya punya uang apa segala. Yang ketiga, setahu saksi sewaktu memberikan $1 kepada terdakwa, uang itu dipergunakan untuk apa saja. Jadi 3 hal yang kami tanyakan sekaligus. Mohon saksi Adecat menerangkan. Terima kasih. Yang mulia, saya ingat tadi bahwa kapal yang di Somalia itu berada di Sina Kudus, MF Sina Kudus. Masalah pertanyaan tadi, saya tidak pernah, ini operasi berbeda, tidak pernah menanyakan untuk apa. Tapi untuk hal itu boleh. Karena untuk kami lagi pun boleh, karena operasi intelijen kami gitu ya, kadang-kadang harus. Sekarang untuk beli senjata di sana pun, saya pasti ada untuk diri di sana. Jadi saya tidak pernah menanyakan. Yang penting menyampaikan adanya targetnya seperti ini, kita berikan. Kita berikan hanya dari pertimbangan adalah apabila jumlahnya besar pakai Singapura, apabila jumlahnya yang kecil pakai $. Jadi sekali itu saya jawab semuanya tadi. Jadi saya tidak pernah menyampaikan ini harus begini, ini harus begini. Tidak, karena operasi intelijen seperti itu sangat bervariasi dan maaf, vaksin itu kecil untuk vaksin. Terima kasih. Sementara dari kami cukup dulu yang mulia, kami kembali kepada Terima kasih. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak dalam persidangan. Mohon izin sebelumnya saya panggil saksi saya. Saudara saksi ya. Sepengetahuan saudara sebagai tentara, tentunya pada dirinya itu melekatkan fungsi intelijen. Saya maksudnya? Iya, setiap tentara, apakah pada dirinya itu melekat fungsi intelijen? Tidak. Fungsi pengamanan harus banyak dekat, tapi fungsi intelijen hanya orang-orang tertentu saja. Tentu saja. Terkait khususnya untuk Pak Kiflan Jen ini, apakah juga melekat pada waktu aktif maupun setelah tidak aktif, melekat juga fungsi intelijennya? Sudah pasti, karena beliau pernah melakukan fungsi intelijen sebagai satuan tugas perdamaian di Filipina antara waktu itu Moro masih ada praktis dengan pemerintah Filipina, dan beliau adalah itu merupakan bagian sebagai komandan kontingen. Jadi melekat pada dirinya baik aktif maupun tidak aktif lah fungsi intelijen masih ada. Sudah dipastikan, karena itu juga kalau di TNI ada psikologi juga. Kemudian apakah dalam setiap pelaksanaan tugas kepada keluarganya harus menceritakan apa adanya tugas itu, untuk tugas intelijen itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi harus dirahasiakan tugas itu. Harus dirahasiakan. Masuk kami lagi. Jadi begini, operasi intelijen itu operasi apapun dilakukan. Iya. Asal tujuan tercapai. Asal tujuan tercapai. Sekalipun itu misalnya nikah lagi, nggak boleh. Untuk tujuan intelijen tadi. Gimana? Untuk nikah lagi, seperti Bapak tadi sampaikan. Nikah dalam pelaksanaan tugas bukan berarti secara resmi ya. Iya. Jadi saya katakan, saya tidak bicara detail untuk lagi.
Biar kita aja jangan bunuh aja dulu. Apakah saudara pada saat Pak Kiflan Zen ini melakukan hubungan dengan orang-orang sempat dilapori juga oleh Pak Kiflan Zen? Misalnya bertemu dengan Iwan, kemudian terdakwa Iwan ataupun terdakwa Tajudin ataupun terdakwa Azharmi, apakah sempat dilaporkan? Saya tidak pernah kenal. Cukup yang ya? Cukup ya. Mereka saksi. Mau tanya? Ya, sekarang dulu Bapak. Nanti saya terangkan aja. Yang mulia dulu ya. Baiklah saksi ya. Ini saya tanyakan antara terdakwa dengan saksi senior pertanyaan tugasnya senior antara terdakwa dengan saksi. Iya, saya sudah tahu. Pada waktu beliau minta Pak Kosra, pasti kenal. Kosra waktu penjabat kepala staf ya Pak ya? Kepala staf saya waktu itu kalau biasa saya bertugas di Maroke, masih di Maroke. Secara kedinasan pernah dekat kau? Misalkan saya tahu pribadinya Pak Kiflan. Tidak pernah ya. Nah tadi pada waktu mau operasi presiden ke Filipina tahun 2016 itu memang ada BK Indonesia di dari Sarawak tidak sebenarnya itu memang kan Bapak kan tahu cabai-cabainya itu dari Indonesia ini ya. Nah, kemudian dari Pak Bais memilih Pak Kiflan Zen. Dasar pertimbangannya apa? Kan mesti disampaikan kepada saksi satu panglima ya. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa begitu saya dapat perintah dari Presiden, saya panggil Pak Bais, kemudian saya jelaskan permasalahannya, kita tidak bisa mengirimkan pasukan ke sana, maka cari orang-orang yang bisa jadikan agen di sana, bisa sipil, bisa tentara, tapi harus sudah boleh jalan. Setelah sekian tadi, KPS lapor kepada saya bahwa pilihannya kepada terdakwa. Mengapa terdakwa? Karena latar belakangnya terdakwa pernah menjadi komandan kontingen mendamaikan antara NM dengan pemerintah Filipina, dan itu berhasil sehingga masih punya akses ke sana. Itulah terdakwa. Jadi itu wilayah yang dasarnya ya kan kita juga tidak pernah waktu itu. Tidak pernah kan tidak sembarang orang memilih ya. Ini bisa diandalkan, ini tidak kan. Jadi pilihannya ke terdakwa. Itu berhasil ya Pak ya memberikan andalan ya. Iya berhasil tanpa operasi militer. Tanpa operasi militer. Ya. Itulah. Nah, selain itu Pak ada yang ketahui misalkan prestasi ataupun dari terdakwa. Selain tadi operasi militer di Filipina, ada lagi enggak prestasi daripada terdakwa? Apa ketahui? Sepengetahuan saya, beliau pernah beroperasi di Papua juga. Di Papua juga. Pada saat mungkin Papua, kemudian saya tidak perlu monitor karena jauh di atas saya. Tapi yang jelas saya yang monitor yang pasti beliau pernah menjadi komandan kontingen itu yang berarti latar belakang untuk menuju terdakwa. Kemudian yang berkaitan dengan perkara yang Pak ini kan sebetulnya berkaitan dengan tadi sudah disebutkan di situ di dalam itu, jadi dikatakan kan ada akan melakukan pembunuhan, tapi katakan saya dalam hati tertawa, hal ini kan tidak benar. Jadi kan pada ini saya tertawakan ini hal yang stabil gitu. Nah, asumsi apa yang bisa diterangkan ya? Kalau ini betul tidak akan membunuh. Bapak dari saya tertawa ini, asumsinya apa Pak? Satu asumsinya saya tertawa ada permasalahan apa antara Pak Kiflan dengan Pak Kirato dengan Pak Luhut tapi dengan saudara-saudara sehingga harus mengambil risiko untuk membunuh 4 tokoh ini gitu. Yang kedua dengan apa pasukannya gitu, karena saya tahu persis bahwa saya kan panglima TNI kok gitu, siapa yang mengawal ini, siapa yang mengawal ini, maka saya harus memilih orang-orang yang benar-benar ya punya pengalaman dan orang yang khusus gitu, karena kepentingan TNI di situ, operasi TNI juga gitu. Kalau boleh tahu Pak, untuk Pak Wiranto itu kan itu lebih tahu, itu yang mengawal berapa? Yang mengawal secara pasti, yang untuk mati itu Pak Wiranto berapa? Bisa nggak disebut jumlahnya?
Maaf Pak, saya tidak bisa menyampaikan. Sudah Pak, saya Kembali mulia. kan tadi melihat tadi disampaikan apa akan melakukan hubungan bahkan diberikan diserahkan tidak kalau bapak di pengawasannya kan begini. Itu kan bisa memastikan kalau itu tidak bisa. Baik, saya berikan penjelasan sedikit Mas. Jadi pengawalan itu ada yang terbuka untuk yang terbuka itu dia bisa berlaku dua sana gitu. Yang tertutup juga sama-sama juga. Ada yang kayak tentara itu pakai tentara, ada yang pakai preman gitu. Nah kemudian dalam perjalanan pun sama gitu. Belakangan pada kembali tempat-tempat postur itu juga ada dari satuan-satuan yang mengamankan. Jadi bukan hanya yang melekat saja. Jadi satuan-satuan yang akan dilewati pun dia punya tugas tanggung jawab untuk mengamankan juga. Jadi itu yang saya katakan. Jadi satuan wilayah pasti akan monitor gitu. Sebenarnya yang mau ditampilkan juga mantan penglibat TNI juga, ya kayak Pak Luhut, Pak mantan yang kebanyakan punya pengalaman gitu Pak. Beda saja ya. Sebenarnya tahu secara pribadi pernah mendengar nggak misalkan perseteruan antara tadi kebanyakan dengan saudara? Pernah mendengar atau tahu? Kalau persetujuan ya mungkin berseberangan politik saja karena Pak Wiranto di pihak pemerintah mungkin dikenal Pak Kiflan dan tanda kutip memberikan kritik yang saya tahu itu aja. Jadi kalau makanya saya bertanya itu apa katanya apa? Pilihan dalam hidup kan ya Pak, dan lain tidak memang yang terakhir dari saya secara pribadi tadi bahwa tidak pernah mengenal Pak Kiflan ya Pak ya. Secara pribadi tidak pernah dekat dengan Pak Kiflan untuk secara dekat dulu untuk waktu di TNI. Sama sekali tidak pernah saya dekat dengan Pak Kiflan pada saat kooperatif menjelang operasi pemimpin dan tamu operasi pemimpin. Cuma kemarin pada waktu sepertinya rame-rame itulah nanti saya datang ya yang mana blok A, mana blok B dan situ dan terlihat tadi. Iya betul. Untuknya saya juga di blok mana-mana. Ya. Kami sedikit berbalik. Kami ingin tahu tanggapan apa dengan persidangan ini yang tadi disampaikan oleh saksi. Menurut saksi gimana? Tanggapan seluruhnya, kesimpulannya. Kesimpulan dari saya semuanya, saya tidak bisa menyimpulkan secara keseluruhan. Saya juga tidak boleh beropini dalam pengadilan ini karena ini kewenangan yang mulia semuanya. Saya hanya mengatakan bahwa berdasarkan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 bahwa kekuasaan kehakiman, bahwa peradilan adalah untuk mewujudkan keadilan atas ketuhanan yang Maha Esa. Saya punya keyakinan di Guru yang mulia ini akan mengambil keputusan dengan profesional, dengan hati nurani, dengan fakta hukum yang benar. Kemudian saya tidak percaya bahwa ada siapapun bisa mempengaruhi, karena berdasarkan undang-undang tersebut, menurut persepsi saya pribadi, kalau ada orang atau sambil mempengaruhi dan ikuti, maka hakim tidak percaya ada Tuhan yang Maha Esa, menganggapnya mempengaruhi Tuhan Tuhan. Makanya saya percaya sekali bahwa ini akan profesional dan nanti, makanya saya tidak minta untuk diringankan, tidak minta untuk dibebaskan, tapi saya berikan penjelasan hanya untuk memohon kepada Yang Mulia melaksanakan sesuatu dengan profesional, dengan tunari. Tentunya setiap keputusan di pengadilan kan keadilan atas nama atas dasar Tuhan yang Maha Esa itu dipertanggungjawabkan oleh Tuhan yang Maha Esa. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Sebelumnya masih ada tambahan yang mau sedikit lagi saksikan. Dan ada mau nanya? Sudah dijawab oleh Oke. Jadi sedikit walaupun tadi sudah sepertinya closing statement, tadi kami agak terlupakan ini
dari sini saja boleh. Nah, ini pakai Saya diamankan polisi pada tanggal 21 Mei pukul 13.00 terkait pidana kebencian, kepemilikan senjata api, dan ada kaitannya dengan senior saya, jenderal saya yang saya hormati dan saya banggakan, yaitu Bapak Jenderal Ibrahim, di mana pada bulan Maret, sekitar bulan Maret, saya dan saudara Udin dipanggil Bapak Ibrahim untuk ketemuan di KPRI. Pada dalam pertemuan tersebut saya diberi uang 150 juta untuk pembelian alat senjata, yaitu senjata pendek 20 dan sebanyak 20. Ya, uang tersebut 50 juta dalam bentuk bulan Singapura dan langsung saya sebagai manajer. Karena saya belum mendapatkan uang yang dimaksud, senjata yang belum dimaksud, saya intervensi dari pagi oleh Bapak Ibrahim. Dan saat itu saya membawa satu senjata jenis revolver kali 8 Magnum. Ya, ya, jadi kami tunjukkan yang ingin kami tanyakan kepada saksi. Di sini dikatakan pada bulan Maret ia menerima uang dari terdakwa. Sementara dalam persidangan, dalam dakwaan, dalam penyidikan polisi berubah menjadi tanggal 9 Februari 2019. Jadi mundur dia, mundur 1 bulan. Dan dalam persidangan ternyata senjatanya 4 laras pendek, 1 laras panjang. Di sini dikatakannya tadi 2 laras panjang dan 2 laras pendek. Nah, yang ini kami tanyakan kepada saksi, karena saksi mantan Panglima, artinya kan membawa juga namanya polisi militer, membawa juga auditor jaksa militer dan segala sesuatu, dan membawa juga masalah pendidikan. Pertanyaan kami, dengan pernyataan yang tadi disampaikan kepada publik pada tanggal 11 Juni 2019, artinya terdakwa sudah berada dalam tahanan. Ternyata di dalam persidangan sekarang seperti yang dikatakan. Nah, sepengetahuan saksi, apakah boleh suatu negara atau suatu pemerintah atau suatu rejim merubah-rubah keadaan yang sebenarnya menjadi keadaan yang tidak sebenarnya? Itu dulu pertanyaan kami. Saya tidak bisa menjawab ini, tapi sebelumnya begini. Kalau seorang terdakwa dia menyuruh orang membeli kepada satu dari Iwan Sekutu juga, maaf yang mulia, bahwa pada saat operasi kita ingat peristiwa Marawi teroris di Turki, saya mendapat tugas untuk melaksanakan operasi penyekapan yang sampai para teroris tersebut sepanjang pantai. Dan salah satu yang saya tanya adalah terdakwa, jalur-jalurnya mana? Saya bilang, kok pada saya kamu jatuh sama saya itu pakai tahu berjelaskan. Dan operasi itu sebagian berhasil. Kalau mau beli senjata terlalu mahal, tinggal ambil aja dibeli, dan terus masuk sangat mudah dan datanya sangat modern ya. Logika berpikirnya seperti itu. Kalau dikatakan tadi rejim nama, tapi begini, saya tidak akan mempengaruhi. Saya yakin yang mulia menyimak ini semuanya, fakta-fakta ini semuanya. Kemudian kalau ada
kejanggalan berdasarkan fakta-fakta, saya tidak akan mengakui, tapi saya di sini sebagai saksi yang tidak boleh beropini. Jadi kalau dia bertanya kepada saya hal yang saya tahu persis karena saya ini kan di atas sumpah. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, mohon maaf tidak sesuai dengan keinginan. Tapi itu semuanya sudah secara logika saja. Kalau namanya menyampaikan begini, besoknya begini, zaman sekarang itu sudah hal yang biasa dilihat oleh kita semuanya. Nanti di persidangan inilah semuanya bisa diinginkan. Saya pikir itu bisa saya sampaikan dulu. Mohon maaf tidak bisa menjawab. Yang terakhir yang mulia, jadi terdakwa ini dituduhkan adalah undang-undang mengenai senjata api pasal 1. Itu panjang, barang siapa memasukkan ke Indonesia, membuat dan seterusnya. Ternyata dalam dakwaan dipilih beberapa kalimat. Tentu dakwaan berdasarkan adalah dari polisi, penyidik. Penyidik mengatakan bahwa terdakwa ini membantu melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, menguasai api dan peluru di hadapan. Itu satu. Dua dakwaan dalam keduanya berbeda. Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan tidak pidana yaitu tanpa hak menerima, menyerahkan, menguasai, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan senjata api dan peluru. Itu yang dituduhkan. Artinya undang-undang ini kan semua orang tahu artinya, apalagi di dunia hukum. Dari pertanyaan kami tadi, apakah saksi ada melihat bahwa senjata ini pernah diterima, pernah digunakan dan seterusnya oleh terdakwa? Itu pertanyaan kami. Saya melihat ini ya baru sekarang aja di sini. Sekali lagi disampaikan bahwa ini saya tutup saja, kembali. Setiap prajurit yang pernah melakukan operasi Yuda seharusnya dia punya senjata. Saya ulangi, setiap prajurit yang pernah melaksanakan operasi Yuda pasti dia punya senjata. Entah kalau di mana pasti itu. Kenapa? Karena tugas dia adalah di belakang garis khusus. Jadi kalau kita perang di depan, dia di belakang garis khusus dan bertugas untuk memperbesar kekuatannya dia. Jadi dia harus memperbesar, menyiapkan senjatanya, menyiapkan orangnya, menghadapi perlawanan. Itulah operasi Yuda. Jadi kalau senjata kayak gini ya, saya pun tidak berani belakangnya. Jadi kiranya tidak masuk dalam logika saya karena terdakwa pernah melaksanakan operasi di Filipina, di TV juga lihat dia membuat senjata yang modern, kemudian memasuk dari Filipina banyak sekali jalur timur, jalur Kalimantan bisa lewat Sulawesi, bisa lewat Sangga, kalau bisa lewat Mampudi. Itu kalau dilakukan mengikat pikir saya seperti itu. Gitu. Ya, bisa. Terima kasih mulia. Saksi, saya memang ditugaskan oleh saksi walaupun saya belum kenal, tapi saya tahu bahwa saya setia pada bangsa saya dan negara saya. Kalau yang diculik, dan ada juga yang teraniaya, di mana saya akan tampil dengan sebagai seorang mantan prajurit, tapi saya masih setengah dengan sumpah berdiri. Saya akan bela bangsa dan negara saya, termasuk hidupnya. Waktu saya ditugaskan, pertama kali aku ditugaskan pada bulan Maret 2016, dan saya bersedia karena bukan karena panglima, bukan karena bapak sebagai panglima, tapi saya tinggal bangsa Indonesia. Saya memang sudah biasa jalan kaki dan mobil suruh pindah ke selatan, jalan kaki dan sudah biasa masuk di Papua dan di Timor. Jadi saya pulau-pulau di sana saya apa karena saya dengan misuari untuk berdamai, saya keliling itu naik speedboat kemana-mana pangkalan misuari maupun pangkalan tentara Filipina maupun menutup jadi saya apa menurut saya banyak teman di sana, jadi saya bersedia untuk itu.
Kemudian bukan itu saja, kan penculikan berkali-kali. Saya tugasan 2016, saya masih di sana. Pulang pergi saya dan masih di sana sampai 2017. Bahkan 2018 kita sudah pensiun, saya diminta oleh Menhan untuk perundingan dengan Menhan Filipina bagaimana memutus ini rantai penculikan. Saya diperangkat lagi sama Menhan. Saya runding lagi, ya bahwa cara memutusnya begini, saya minta salida saya matinya supaya tidak ada lagi penculikan, putus ini rantai penculikan. Saya langsung dari bawah. Jadi saya ditugaskan untuk masalah penculikan ini bukan hanya dari Panglima 2016 itu dari Panglima, dari Pak Gatot sebagai saksi. Kemudian 2018 saya diminta oleh Menhan untuk masalah ini bagaimana memutus rantai. Saya datang ke Menhan, saya datang ke pulau-pulau di tempat saya yaitu di Jero Santos. Ini saya ceritakan semuanya. Jadi kalau saya dapat upah dari negara, ya saya pakai upah saya. Kalau saya dapat uang operasional, saya pakai uang operasional yang dapat dari dolar $50 baik dari Menhan atau dari Panglima. Kemudian saya bertugas, saya tugas tempur bukan hanya tugas perundingan operasi penggalangan intelijen intelligence, tapi tugas tempur saya bersama Miswari, pasukan Miswari yang di. Saya pikir itu sudah dijelaskan. Ya, oke. Jadi maka saya bisa senjata, saya masuk senjata apa? Saya tahu jalurnya. Ini juga demikian. Jadi yang bilang dari bawah saya bisa datang ke senjata. Ini senjata musuh apa ini? Senjata tikus. Saya belum bisa masuk kan? Saya pegang senjata TV One. Saya tempur. Yang mencuri itu namanya James Brown. Jadi ini tanyanya Bapak bahwa menyampaikan kepada saya apakah ini berkaitan ini karena simpati kepada saya atau dimanfaatkan. Bahwa ini adalah kemungkinan iya atau tidak. Bawaan saya untuk mencuri dan membunuh para senior saya. Itu pendapat Pak. Baik, terima kasih. Bisa saya menjawab kemudian. Jadi saya jelaskan bahwa saya kesini ini adalah saya meminta. Mengapa saya minta? Karena saya minta kepada Terdakwa pernah melaksanakan tugas sehingga misi saya yang diperintahkan, misi negara karena presiden diperintahkan pada saya berhasil. Maka saya harus duduk di sini. Harus duduk di kamar pertama saya di sosialisasi ini. Karena menurut logika berpikir saya, ini istilahnya apa ya, main-mainan kayak gitu. Jadi kalau memang saya katakan, kalau makanya saya bilang pada saat operasi penyekatan, saya minta terdakwa untuk memberi masukan kepada saya dalam tikus untuk kita pasukan-pasukan, mulai dari ke Kalimantan, ke Sulawesi, sampai ke Sandiaga Laut dan sebagainya. Gitu. Dan tidak mungkin logika berpikirnya begitu. Kalau menjajakan pengamanan bawah bisa beda, tapi menjajakan mencuri, maksudnya tidak ada. Apa yang terjadi? Saya menjajakan penculikan sepanjang saya jabat, penculikannya sudah tidak ada lagi. Kita akan dapat terjemahkan. Apakah penculiknya pergi, apakah pergi ke lembaga, silakan aja. Tetapi itulah makanya tadi saya mohon maaf, terdakwa saya potong karena tidak boleh terdakwa mengungkapkan semua yang dialami di sana dan berkaitan dengan operasi-operasi itu tidak boleh, karena operasi-operasi itu tidak bersih semuanya. Tidak mungkin seorang penculik dia kasihkan 10 tanpa ada tekanan-tekanan. Kalau bayar juga tidak mungkin kalau saya bayar seperti itu. Itu logika berpikir sendiri. Terima kasih. Oke, Pak.
Ada yang di depan mungkin 2. Bapak kasih fakta Bapak. Yang meringankan dan fakta ya. Iya, bisa buat. Biar saya. Baiklah ya, berapa nanti saya jelaskan sampai hari Jumat tanggal 26 ya. Boleh setelah ini sudah nanti. Makasih Pak. Besok saya.